Slay the Gods, episode 63. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ruang pertemuan instruktur. Pada saat itu, para instruktur yang tadinya dengan santai menyaksikan latihan tersebut, kini berdebat sengit tentang skor individu akhir untuk latihan tersebut. Tidak, menurutku 17 poin terlalu tinggi untuk Bailey Tuming. Total skornya hanya 20. Dia hanya menggunakan kekuatan benda terlarang untuk menembus jaring jiwa anak laba-laba, dan dia tidak mencapai apapun setelah itu. Dia bukanlah kekuatan utama saat membunuh pemburu suara, 17 poin terlalu tinggi. Tapi kau tak bisa menyangkal bahwa jika dia tidak menyelamatkan lebih dari 100 rekrutan itu, mereka tidak akan mampu melawan anak laba-laba. Meskipun itu benar, jika dihitung seperti itu, Cao Yuan hanya berhasil menahan pemburu suara selama beberapa menit menggunakan kekuatan, jadi 16 poin agak terlalu tinggi. Omong kosong, seorang pemburu suara dalam kondisi seperti itu akan menjadi yang terbaik bahkan di alam sungai. Si kecil di alam kolam ini bisa bertarung begitu lama dan mencetak 16 poin. Bisakah kau melakukan itu saat berada di alam kolam? Saya setuju, kekuatan absolut dapat mengimbangi banyak kekurangan. Baiklah, sudah diputuskan. Shen Qingsu mendapat nilai 16. Ada yang keberatan. Tunggu, Instruktur Hong, mengapa semua orang menulis 17 poin, tetapi Anda hanya menulis 16? Lagi pula, dia memimpin operasi pembasmian anak laba-laba dan bahkan masuk ke gudang sendirian untuk menghadapi anak laba-laba. Bukankah 16 poin agak rendah? Sifat mudah marah dan perilaku impulsif akan dikenakan pengurangan 1 poin. Petik 2 titik. Kalau begitu, apakah nilai yang Z harus diturunkan? Lagi pula, dia tidak terlibat dalam pertempuran langsung, dan 17 poin tampaknya agak tinggi. Tidak, sama sekali tidak tinggi. Situasi di gedung 3 berbeda dari di luar. Tanpa Yang Zi, para prajurit wanita mungkin sudah musnah, apalagi mampu melawan Sound Hunter. Jika bukan karena kurangnya daya tembak mereka, mungkin aku akan memberinya 18 poin. Bagaimana dengan Molly? Kurasa, di ruang konferensi yang ribut, sementara para instruktur berdebat sengit, Yuan Gang duduk sendirian di ujung meja yang lain, memegang lembar evaluasi Lin Qiye, tenggelam dalam pikirannya. Setelah sekian lama, Instruktur Hong menghampirinya dengan setumpuk dokumen tebal. Pak, nilai untuk semua orang pada dasarnya sudah final, kecuali Lin Qiye. Kami tidak berani memberikan nilai. Bagaimana menurut Anda? Yuan Gang sedikit mengangkat alisnya. Takut bertarung. Mengapa kau takut bertarung? Katakan padaku apa yang kau pikirkan. Instruktur Hong mengangguk, karena penampilan Lin Qiye dalam latihan ini benar-benar luar biasa. Dialah yang pertama kali menduga bahwa alasan orang lain tertidur adalah karena mereka bangun terlambat. Kemudian dia memperhatikan keanehan di gedung 3. Alih-alih bergegas menyelidiki, dia membawa orang-orang ke gudang untuk mengambil senjata. Meskipun dia melakukan beberapa kesalahan saat menghadapi anak laba-laba, secara keseluruhan dia menangani situasi tersebut dengan cukup baik. Di ketiga bangunan itu, dia menyimpulkan mekanisme pembunuhan Sound Hunter hanya dalam 1 kali pertemuan, dan kemudian menemukan polanya hanya dalam 4 perpindahan spasial, secara berturut-turut membunuh Cube dan Spider Child, 2 makhluk misterius dari alam Chuan. Selain itu, dialah satu-satunya di antara semua orang yang menyadari penyamaran kelompok atmosfer tersebut. Dalam latihan ini, Lin Qiye menunjukkan performa terbaik dalam hal efektivitas tempur, wawasan, kepemimpinan, dan penalaran ringkasan. Jika dinilai sesuai peraturan, ia akan menerima setidaknya 19 poin, bahkan mungkin nilai sempurna. Instruktur Hong berhenti sejenak, lalu melanjutkan, sebenarnya, disitulah letak dilema kita. Jika kita mencetak 19 poin, tentu tidak ada masalah, tetapi jika kita mencetak 20 poin, belum pernah ada seorang pun di kamp pelatihan rekrutmen kita yang menerima skor setinggi itu sebelumnya. Yuan Gang berpikir sejenak, lalu perlahan berkata, berikan dia 19 poin. Instruktur Hong terkejut. Mengapa? Sedikit lagi dan dia akan menjadi sombong. Mata Yuan Gang sedikit menyipit. Tidak ada yang benar-benar sempurna, terutama manusia. Buku-buku jarinya mengetuk meja dengan ringan, dan dia bergumam dengan suara yang hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya, dan selalu ada harga yang harus dibayar untuk meretas mayat kubus Rubik. Rumah sakit jiwa para dewa.
Mengenakan jas putih dan kacamata tanpa resep, Lin Qiye berjalan perlahan menyusuri koridor rumah sakit. Rumah sakit jiwa itu tampak luar biasa tenang hari ini. Tidak, perlu dikatakan bahwa selama Merlin tidak menjadi gila, keadaan di sini akan tetap damai. Nix berbaring di kursi goyang di halaman, berjemur di bawah sinar matahari. Merlin duduk sendirian di ruang baca, asyik membaca buku berjudul Buku Panduan untuk Menjaga Kesehatan Bagi Lansia dan Orang Tua. Li Yifei sibuk di dapur, suara ritmis memotong sayuran bergema di koridor. Semuanya begitu damai dan tenang. Rasanya mulai seperti panti jompo, pikir Lin Qiye dalam hati. Tanpa memberitahu siapapun, dia berjalan sendirian ke pintu kantor dekan, mendorongnya hingga terbuka, lalu berbelok ke lorong bawah tanah. Setelah berjalan beberapa saat di sepanjang tangga batu yang gelap dan lembab, Lin Qiye mendengar tangisan yang memilukan datang dari sel-sel penjara yang berjejal di depannya. Wah, kenapa kau harus membunuhku? Apa salahku? Wah, mereka semua orang jahat. Mereka suka menindas anak-anak. Mama, aku mau pulang. Wah. Lin Qiye terkejut ketika mendengar suara itu, dan ekspresi kebingungan muncul di matanya. Astaga, kenapa anak kecil dikurung? Bukankah itu laba-laba dan kubus Rubik? Dari mana anak ini berasal? Ia mempercepat langkahnya dan berjalan ke depan sel. Melihat ke dalam, ia melihat seorang anak laki-laki kecil dengan tanda-tanda seperti jaring laba-laba di wajahnya dan mata merah, memeluk dirinya sendiri, berjongkok di sudut dan menangis terseduh-seduh. Dia melihat anak kecil itu, dan anak kecil itu juga melihatnya. Dia langsung berhenti menangis dan mengerutkan bibir karena sedih, persis seperti anak kecil yang ditawan oleh penculik, ingin menangis tetapi tidak berani. Saat melihat wajah yang familiar itu, bocah kecil itu sepertinya teringat kembali tempat pembunuhannya, dan wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Lin Qiye mengamati bocah kecil itu dengan saksama untuk beberapa saat, lalu bertanya dengan heran, apakah kamu seekor laba-laba? Kaulah babinya, gumam bocah kecil itu dengan suara yang hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya. Lin Qiye, sejujurnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa laba-laba itu sebenarnya adalah seorang anak laki-laki kecil. Awalnya dia mengira suara itu adalah halusinasi, tetapi sekarang dia menyadari bahwa itu benar-benar dirinya yang berbicara. Lin Qiye masih merasa agak bersalah karena telah membunuh anak laki-laki yang masih sangat muda itu. Dia menghela napas dan pertama-tama menatap panel yang muncul di dalam sel. Pendosa, laba-laba penenun jiwa pilihan, sebagai makhluk mitos yang Anda bunuh sendiri, Anda berhak menentukan nasib jiwanya. Opsi 1, langsung musnahkan jiwanya, menyebabkannya benar-benar lenyap dari dunia. Opsi 2, tingkatkan tingkat ketakutannya, hingga 60, dan Anda dapat mempekerjakannya sebagai perawat di rumah sakit. Sambil merawat pasien, ia juga dapat memberikan perlindungan kepada Anda. Tingkat ketakutan saat ini, 359 Lin Qiye. Kenapa level ketakutannya sampai 300+? Apa aku seseram itu? Lin Qiye menatap tak berdaya pada bocah kecil di dalam sel itu, yang tiba-tiba gemetar dan pucat pasi. Kumohon jangan bunuh aku. Jika kamu benar-benar ingin makan cakar laba-laba rebus, aku bisa memberimu 1, 2 batang kayu saja sudah cukup. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Lin Qiye, tangan laba-laba yang direbus. Dengan 2 batang tipis milikmu itu, berapa banyak potongan daging yang bisa dihasilkan? Lin Qiye menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dihadapkan pada bocah kecil yang begitu polos, dia sama sekali tidak tega menghancurkan jiwanya. Melihat Lin Qiye menggelengkan kepalanya, wajah bocah kecil itu semakin pucat. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan sedih, kalau begitu, katakan padaku. Berapa banyak yang kau inginkan sebelum kau membiarkanku pergi? Akan kuberikan beberapa, oke. Aku tidak menginginkan tangan laba-labamu, kata Lin Qiye dengan tenang. Aku menginginkanmu. Aku masih anak-anak. Maksud saya ingin Anda bekerja sebagai perawat di rumah sakit saya. Seorang pengasuh. Bocah kecil itu berkedip, apa fungsinya? Lin Qiye merenung sejenak, menemani kakek membaca buku, membahagiakan nenek, kadang memasak, mencuci pakaian, dan berlari maraton adalah semua yang kubutuhkan. Sebenarnya cukup mudah. Mata bocah kecil itu penuh kebingungan. Meskipun dia tidak tahu apa itu maraton, sepertinya itu bukan hal yang buruk. Asalkan dia tidak menjual organnya sendiri. Jika aku menjadi pengasuh, apakah kau benar-benar tidak akan membunuhku? Tentu, tidak masalah. Bocah kecil itu mengangguk dengan panik, takut Lin Qiye akan berubah pikiran.
Lin Qiye mengulurkan tangan dan meraih sesuatu yang kosong, dan sebuah kontrak kerja langsung muncul di tangannya. Itu adalah kontrak yang sama yang telah ia tanda tangani dengan Li Yifei. Bagian untuk anak laba-laba diisi dengan kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi kewajiban yang harus ia penuhi sama sekali kosong. Satu-satunya perbedaan adalah kontraknya tidak memiliki klausul tambahan seperti larangan iblis ular untuk merasuki tubuh Li Yifei. Lin Qiye menyerahkan kontrak itu kepada bocah kecil tersebut. Tanda tangani. Tanpa berkata apa-apa, bocah kecil itu mengambil kontrak tersebut, membacanya dengan saksama, mengangguk, lalu mengambil pena untuk menandatanganinya. Bagaimana cara mengejar nama saya? Kamu tidak bisa membaca. Ya, kau bahkan tidak bisa membaca. Tapi kau sudah menatapnya begitu lama. Lin Qiye agak terdiam. Siapa namamu? Asu. Lin Qiye mengangguk dan dengan hati-hati menuliskan dua karakter itu di telapak tangannya. Melihat pemuda itu dengan sungguh-sungguh menuliskan namanya, rasa bersalah tiba-tiba muncul di hatinya. Kurasa apa yang kulakukan ini tidak termasuk mempekerjakan anak di bawah umur, kan? Berapa umurmu? Lin Qiye tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Kurasa umurku sudah lebih dari 130 tahun, ada apa? Tidak apa-apa, kamu bisa melanjutkan menandatangani. Azu dengan hati-hati menandatangani namanya, meskipun miring, namun tetap sah. Setelah kontrak itu menghilang secara otomatis, pintu sel perlahan terbuka. Pada saat yang sama, seragam pengasuh berwarna biru muda, dengan model yang sama seperti milik Li Yifei, dipakaikan pada tubuh Azu, dengan tanda nama di dada bertuliskan nomor 002. Dia adalah petugas perawatan kedua di rumah sakit jiwa ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Azu memiringkan kepalanya dan bertanya. Tunggu sebentar, masih ada satu lagi. Lin Qiye berjalan ke sel berikutnya, menatap kubus Rubik yang melayang di udara, matanya sedikit menyipit. Kau seharusnya mendengar apa yang baru saja kukatakan padanya, kan? Lin Qiye cukup baik kepada Azu, tetapi dia tidak perlu terlalu lembut pada kubus Rubik. Aku mendengarnya. Sebuah suara samar terdengar dari dalam kubus Rubik, terdengar seperti suara sintetis elektronik tanpa fluktuasi emosi, dan pengucapannya agak tidak jelas, seperti radio tua. Lin Qiye melirik panel di belakangnya. Pendosa, kubus kacau pilihan, sebagai makhluk mitos yang Anda bunuh sendiri, Anda berhak menentukan nasib jiwanya. Opsi 1, langsung musnahkan jiwanya, menyebabkannya benar-benar lenyap dari dunia. Opsi 2, jika Anda mendapatkan peringkat IQ 60, Anda dapat mempekerjakan mereka sebagai perawat rumah sakit. Sambil merawat pasien, mereka juga dapat memberi Anda perlindungan. Peringkat IQ saat ini, 85. Saat melihat panel ini, mata Lin Qiye menunjukkan sedikit keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tingkat kecerdasan digunakan sebagai standar perekrutan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa persyaratan untuk merekrut setiap pengasuh berbeda, dan kemungkinan terkait dengan kepribadian orang misterius tersebut. Sebagai contoh, kriteria Li Yifei adalah nilai kesetiaan, karena baginya, kesetiaan adalah prasyarat untuk tidak berkhianat, sedangkan bagi Azu, rasa takut adalah cara terbaik untuk mengendalikannya. Adapun kubus Rubik yang kacau di hadapan kita, ia bukanlah makhluk hidup dalam pengertian tradisional, dan ia tidak memiliki emosi seperti kesetiaan atau rasa takut. Untuk mengendalikannya dengan lebih baik, kita harus membuatnya tunduk dari perspektif kecerdasan. Lin Qiye secara bertahap memahami mekanisme rumah sakit ini. Tunjukkan kemampuanmu, kata Lin Qiye dengan tenang. Rumah sakit jiwa saya tidak menampung orang-orang yang malas. Azu dan Li Yifei, dua humanoid misterius ini, tentu mampu menjadi pengasuh, tetapi mempekerjakan sebuah kubus Rubik, dia benar-benar tidak bisa memikirkan kegunaan lain selain membiarkan Merlin bermain dengannya. Kubus Rubik terdiam sejenak, lalu berbicara kepada Lin Qiye dengan suara mekanis, dan mata Lin Qiye perlahan berbinar. Kalau begitu, berarti ini cukup berguna. Lin Qiye menggosok dagunya, agak tergoda. Lalu dia mengeluarkan sebuah kontrak dan menandatangani perjanjian kerja dengan Rubik's Cube. Saat kontrak itu menghilang, pintu sel perlahan terbuka. Kubus Rubik melayang keluar. Karena tidak memiliki tubuh, ia tidak mengenakan seragam pengasuh. Sebagai gantinya, sebuah papan nama bertuliskan 003 tertanam di salah satu kubusnya. Lin Qiye memandang kedua pengasuh baru di depannya, mengangguk puas, dan membawa mereka kembali ke rumah sakit jiwa. Mengenakan celemek dan topi koki, Li Yifei membawa piring-piring dan berjalan terburu-buru melewati koridor.
Dia melihat dua orang dan sebuah Rubik's Cube berjalan ke arahnya dan membeku di tempat. Dekan, tatapan bertanya Li Yifei beralih dari Lin Qiye ke Azu, yang juga mengenakan seragam perawat di belakangnya. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, ini pengasuh baru. Lin Qiye memperkenalkan secara singkat, yang ini namanya Azu, dan yang itu kubus Rubik. Mata Li Yifei langsung memerah. Ia gemetar saat meletakkan makanan yang dipegangnya di atas meja, lalu memeluk Lin Qiye erat-erat dan menangis terseduh-seduh. Seven Knights, kau masih paling peduli padaku. Aku lelah. Li Yifei menatap Azu dan kubus Rubik dengan penuh antusias. Azu baik-baik saja, tetapi dia terkejut ketika melihat kubus Rubik melayang di udara. Untuk apa benda ini bisa digunakan? Lin Qiye menoleh ke samping dan melirik kubus Rubik. Kubus Rubik tersentak sedikit dan mulai berputar dengan cepat. Sesaat kemudian, pakaian kotor di keranjang cucian bergerak ke dekatnya, berputar-putar dengan cepat. Pada saat yang sama, sebuah bola air dan sebatang sabun muncul, menenggelamkan pakaian kotor tersebut dengan sempurna di dalam bola air, tanpa menumpahkan setetes pun di luar radius 2 meter, semuanya bercampur di udara dan berputar dengan cepat. Mata Li Yifei membelalak, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Ini adalah sebuah suara mekanis terdengar dari kubus Rubik, mesin cuci, pengering putar, mesin pencuci piring, dan mesin mahjong otomatis merek kubus Rubik siap melayani Anda.